3. Di sini ada pengertian sistem dan hukum. Nah, pengertian sistem itu adalah rangkaian alur proses yang menghubungkan antara satu bagian lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian hukum berdasarkan wujud. 1, 2, 3. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian hukum berdasarkan wujud. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara dan lebih menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya UUD dan UU. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah aturan hukum yang tidak tercantum secara resmi dalam perundang-undangan tetapi tetap diakui keberlakuannya oleh masyarakat. Contohnya adalah hukum adat diakui dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pembagian hukum berdasarkan ruang lingkup. Hukum lokal berlaku di wilayah tertentu seperti hukum adat Jawa, Batak, Minangkabau. Hukum nasional berlaku di seluruh wilayah negara seperti hukum di Indonesia. Hukum internasional mengatur hubungan negara, contohnya hukum perang dan hukum laut. Pembagian hukum berdasarkan waktu yang diatur. Ius constitutum, hukum yang berlaku saat tertentu oleh masyarakat tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu. Disebut juga sebagai hukum positif. Yang kedua, ius constituendum, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang terakhir ada hukum asasi, hukum yang berlaku selama-lamanya tanpa mengenal batasan waktu, tempat ataupun golongan masyarakat. Disebut juga sebagai hukum alam. Yang selanjutnya ada pembagian hukum berdasarkan isi. Yang pertama ada hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Contoh KUHP. Yang kedua ada hukum privat. Hukum yang mengatur hubungan antar individu. Contohnya hukum perdata dan hukum adat. Pembagian hukum berdasarkan sifat. Yang pertama memaksa, wajib dipatuhi oleh setiap individu. Pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang kedua ada mengatur. Hukum memberikan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada mencakup semua. Hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tujuannya untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Selanjutnya ada sistem peradilan nasional. Peradilan tingkat pusat. 1. Mahkamah Agung atau disebut juga MA, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Fungsinya adalah menguji peraturan di bawah hukum atau undang-undang dasar. 2. Mahkamah Konstitusi atau MK, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang pertama ada pengadilan negeri atau PN. Tingkat pertama menangani perkara pidana dan perdata di kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi atau PT, menangani banding dari pengadilan tinggi. Yang ketiga ada kasasi di MA, upaya hukum terakhir di tingkat pusat. Dan yang terakhir ada peradilan khusus. Yang pertama peradilan tata usaha negara atau PUN, menangani sengketa administratif antara individu dengan pemerintah. Yang kedua peradilan agama, yaitu mengatur kasus perdata umat Islam seperti warisan dan perceraian. Dan yang nomor 3, peradilan militer mengadu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Dan yang keempat, peradilan pajak menangani sengketa pajak antara wajib pajak dan pemerintahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum.